Harusnya itu cuma latihan survival biasa. 7 hari di hutan, tanpa sinyal, tanpa bantuan. Tapi di hari ketiga, kami sadar satu hal yang bikin semua berubah. Kami tidak lagi tahu arah pulang. Namaku Arga. Waktu itu aku kelas 11, anggota pramuka penegak di sekolahku. Kami dikenal cukup solid. Regu kami berisi 6 orang. Aku, Dimas, Raka, Ilham, Bagas, dan Yudi. Kami sudah sering ikut kegiatan lapangan, hiking, kemah, bahkan lomba survival tingkat kabupaten. Makanya, saat pembina kami ngumumin program survival 7 hari tanpa sinyal di hutan, kami justru antusias. Lokasinya cukup jauh dari pemukiman, hutan perbukitan di daerah Jawa Timur. Sinyal benar-benar tidak ada. Kami hanya dibekali peta manual, kompas, logistik terbatas, dan peralatan survival. Aturannya sederhana, masuk dari titik A, keluar di titik B dalam waktu maksimal 7 hari. Waktu itu, kami yakin bisa selesai lebih cepat. Kami pikir ini cuma tantangan biasa. Dan jujur, kami terlalu percaya diri. Hari pertama berjalan sangat lancar. Kami masuk hutan pagi hari. Udara masih segar. Cahaya matahari tembus di antara pohon-pohon tinggi. Suasana masih santai. Kami bahkan sempat bercanda sepanjang perjalanan. Kalau gini sih, 3 hari juga selesai, kata Dimas sambil ketawa. Aku cuma senyum. Dalam hati aku juga mikir hal yang sama. Kami bagi tugas dengan rapi. Raka pegang peta, aku pegang kompas. Yang lain fokus logistik dan navigasi jalur. Kami jalan mengikuti jalur yang sudah ditentukan di peta. Sesekali berhenti untuk cek arah. Semua terasa terkendali. Menjelang sore, kami nemu area datar dekat aliran air kecil. Tempat yang pas untuk camp pertama. Kami bangun bivak sederhana, masak logistik seadanya. Malam pertama, tenang. Cuma suara jangkrik dan angin di antara pohon. Kami tidur dengan rasa percaya diri tinggi. Saat itu, kami belum sadar kalau kesalahan kecil sudah mulai terjadi. Hari kedua mulai terasa berbeda. Pagi-pagi kami lanjut perjalanan. Awalnya masih sesuai jalur. Tapi sekitar 2 jam berjalan, Raka mulai ragu. Ini harusnya kita belok kanan kan? Tanya dia sambil lihat peta. Aku cek kompas. Arah masih sesuai, tapi jalurnya terasa aneh. Jalur yang kami lewati mulai semakin rapat. Tidak ada tanda-tanda jalur yang biasa dilalui manusia. Coba lanjut dikit lagi, kata Bagas. Itu keputusan pertama yang salah. Kami tetap jalan tanpa memastikan posisi kami dengan benar. Sekitar 1 jam kemudian, kami berhenti. Semua mulai sadar sesuatu. Kami tidak menemukan tanda jalur apapun. Tidak ada bekas kaki. Tidak ada patok. Hanya hutan yang terlihat sama ke segala arah. Aku mulai merasa tidak nyaman. Aku cek kompas lagi. Masih menunjukkan arah, tapi kami tidak yakin posisi di peta. Kayaknya kita agak melenceng, kata Ilham pelan. Agak, jawab Yudi. Ini udah jauh banget rasanya. Di titik itu, kami mulai sadar ada yang salah. Hari ketiga, tekanan mulai terasa. Kami mencoba kembali ke jalur semula. Tapi semakin kami mencoba, semakin bingung arah kami. Semua terlihat sama. Pohon tinggi, semak, tanah lembab. Tidak ada pembeda. Perdebatan mulai muncul. Kita harusnya balik dari tadi, kata Yudi dengan nada tinggi. Balik kemana? Kita juga nggak tahu tadi dari mana, jawab Dimas. Suasana mulai panas. Aku berusaha tenang. Stop, kita jangan panik. Kita cek ulang. Kami duduk melingkar, buka peta, cek kompas. Tapi masalahnya bukan di alat. Masalahnya kami kehilangan referensi. Kami tidak tahu titik awal kami sekarang. Dan itu yang paling berbahaya. Sore hari kami memutuskan berhenti. Logistik mulai dihitung ulang. Air masih cukup, tapi makanan mulai harus dihemat. Malam ketiga tidak lagi tenang. Tidak ada yang benar-benar tidur. Aku sendiri cuma diam, menatap gelap. Pikiran mulai kemana-mana. Kalau kita nggak nemu jalan, gimana? Itu pertanyaan yang terus muncul di kepala. Hari keempat adalah titik di mana semuanya terasa berat. Kami mulai kelelahan, tenaga menurun, langkah jadi lambat, logistik semakin sedikit. Kami mulai cari sumber makanan tambahan,
Daun, buah hutan, apa saja yang aman. Air masih bisa kami dapat dari aliran kecil, tapi tidak selalu bersih. Cuaca juga berubah. Langit mendung, hujan turun siang itu. Kami basah, dingin, dan semakin lelah. Di situ kami harus ambil keputusan penting. Lanjut jalan atau diam dan menunggu bantuan. Kalau kita diam, siapa yang tahu kita di sini, kata Raka. Benar, tidak ada sinyal, tidak ada komunikasi. Akhirnya kami sepakat, tetap bergerak tapi lebih terarah. Kami mulai menggunakan metode survival, menandai pohon, menjaga arah. Untuk pertama kalinya, kami benar-benar bekerja sebagai tim. Bukan lagi sekedar ikut kegiatan, tapi bertahan hidup. Hari kelima adalah titik terendah kami. Tenaga hampir habis, makanan tinggal sedikit. Beberapa dari kami mulai lemah. Yudi bahkan sempat bilang, kalau kita nggak keluar hari ini, gue nggak kuat. Kalimat itu berat. Aku sendiri juga hampir menyerah. Tapi di saat itu, kami melakukan satu hal yang menyelamatkan kami. Kami berhenti. Diam. Lalu aku bilang, kita jangan jalan asal. Kita pikir. Kami analisa ulang. Arah aliran air, posisi matahari. Kami ingat satu hal dari latihan. Air biasanya mengarah ke pemukiman. Akhirnya kami memutuskan mengikuti aliran air. Langkah demi langkah, meski pelan, kami tetap maju. Sampai akhirnya, di kejauhan kami dengar suara. Samar, seperti suara mesin. Kita berhenti. Semua saling lihat. Itu suara apa? Harapan muncul lagi. Kami mengikuti arah suara itu. Langkah kami dipaksa cepat meski tubuh sudah lelah. Dan akhirnya, kami melihat sesuatu yang tidak pernah terasa selega itu. Jalan tanah. Jalan yang jelas pernah dilalui manusia. Tidak lama kami bertemu warga. Mereka kaget lihat kondisi kami. Kotor, lelah, hampir kehabisan tenaga. Kami akhirnya dibantu keluar dari hutan. Hari itu, kami benar-benar selamat. Dari pengalaman itu, aku belajar satu hal penting. Alam bukan tempat untuk disombongkan. Kesalahan kecil bisa berakibat besar. Dan yang paling penting, di situasi sulit yang menyelamatkan bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang tetap berpikir dan bekerja sama. Kalau waktu itu kami terus egois, mungkin cerita ini tidak akan pernah kuceritakan. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah lagi menganggap remeh sebuah latihan biasa.